Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Farmasi 18D akan menjelaskan mengenai studi kelayakan apotek Trio Farma yang beranggotakan Ari Wisnandar, Muhammad Fahri Saptayuda, Ridwan Yudiansah, Wahyuni, dan Yogi Prayoga. Studi kelayakan apotek. Studi kelayakan apotek adalah suatu rancangan secara komprehensif mengenai rencana pendirian apotek baru untuk melihat kelayakan usaha baik dari pengabdian profesi maupun sisi bisnis ekonominya. Pengertian dari apotek tersendiri adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek memiliki beberapa fungsi. Apotek juga berperan sebagai perantara. Apotek dapat mendistribusikan perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan dari supplier kepada konsumen, dan memiliki beberapa fungsi kegiatan yaitu pembelian, gudang, pelayanan, penjualan, keuangan, dan pembukuan. Apotek bukanlah suatu badan usaha yang semata-mata hanya mengejar keuntungan saja, tetapi apotek mempunyai fungsi sosial yang menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya. Tujuan pendirian apotek Trio Farma: 1. Sebagai sarana atau tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. 2. Sebagai sarana farmasi yang melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat dan bahan obat. 3. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat setempat khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keempat, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat secara rasional dalam praktek pengobatan sendiri atau biasa disebut swamedikasi. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah faktor penting yang dijadikan kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam memetakan suatu pasar. Dengan mengenali aspek tersebut, seseorang dapat melakukan studi kelayakan bisnis sehingga ia dapat menganalisa bisnis tersebut layak atau tidak untuk direalisasikan. Yang kedua, analisis persaingan. Untuk melakukan analisis terhadap kondisi persaingan pada usaha apotek swasta di sekitaran Jalan Teluk Jambe, maka kami menggunakan analisis matrik persaingan, yaitu dengan cara 1. Membandingkan usaha satu dengan usaha lain yang sejenis pada faktor persaingannya. Semakin bagus, maka semakin tinggi skornya. Skala penilaian yang digunakan adalah skala 1-5. Yang kedua, dengan membandingkan tingkat kepentingan dari masing-masing faktor, semakin penting, maka semakin tinggi pula skornya. Skala penilaian yang digunakan juga skala 1-5. Adapun aspek yang akan dijelaskan di sini yaitu yang pertama, peramalan permintaan pasar mendatang. Aspek ini memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa mendatang. Semakin banyak informasi obat dan ledakan produk obat yang beredar di masyarakat, hal ini mengundang minat masyarakat untuk lebih memilih kunjungan ke apotek daripada ke rumah sakit. Selain itu, masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan lebih senang melakukan pengobatan sendiri daripada berobat ke rumah sakit. Yang ketiga, perkembangan faktor internal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aspek ini selama proses pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama, tingkat pelayanan. Yang kedua, penetapan harga. Yang ketiga, kegiatan promosi. Dan yang keempat, kelengkapan barang. Yang keempat, menentukan segmentasi, target, dan posisi di pasar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini. Yang pertama ada segmentasi, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Yang kelima, legalisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1 dan 2, dinyatakan bahwa apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan atau modal dari pemilik modal, baik perorangan maupun perusahaan. Namun pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker yang bersangkutan, dan izin pendirian apotek ini hanya diberikan kepada apoteker. Yang terakhir, strategi, kebijakan, dan program pemasaran. Dalam rangka mengembangkan usaha perapotekan ini, diperlukan strategi inovasi khusus.
sehingga nantinya diharapkan mampu mempertahankan eksistensi apotek dan mampu memajukan apotek dengan membuka cabang-cabang baru di daerah lain. Adapun strategi yang ditempuh antara lain, yang pertama, menyediakan jasa konseling secara gratis oleh APA atau apoteker pengelola apotek. Yang kedua, menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien. Yang ketiga, monitoring pasien. Yang keempat, fasilitas yang menarik. Yang kelima, kerjasama dengan praktek dokter. Aspek teknis, tujuannya adalah untuk meyakini secara teknis dan pilihan teknologi mengenai rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak baik pada saat pembangunan bisnis berjalan ataupun operasional secara rutin. Aspek teknis meliputi lokasi dan lingkungan. Lokasi apotek Trio Farma bertempat di Jalan Raya Perumnas, jarak lokasi pendirian apotek dengan supplier dalam satu wilayah yang tidak terlalu jauh. Tujuan terhadap konsumen dari apotek ini diperkirakan sebagian besar adalah masyarakat komplek perumahan Perumnas, mahasiswa, dan pasien dari rumah sakit yang berdekatan dengan lokasi pendirian apotek. Bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha apotek Trio Farma adalah perusahaan swasta yang dalam pelaksanaan teknis sehari-hari yang akan dibantu karyawan serta tenaga ahli dalam bidangnya atau apoteker. Struktur organisasi dan manajemen. Struktur organisasi apotek Trio Farma disesuaikan dengan kebutuhan pegawai yang dilihat dari pertumbuhan besar pengunjung dan penjualan obat. Kepemilikan usaha yaitu oleh apoteker pengelola apotek yang juga bertindak sebagai pemilik sarana apotek 1, kemudian pemilik sarana apotek 2. Dan yang terakhir adalah fasilitas yang dimiliki apotek Trio Farma terdiri dari area penerimaan resep dan penyerahan obat, area konsultasi apoteker, area rak obat, area racik basah dan kering, area swalayan farmasi, area ruang tunggu pasien, area tangga, musola, toilet, gudang, pantry, dan sirkulasi udara atau AC. Aspek sumber daya manusia meliputi 1. Rekrutmen. Dalam menjalankan usaha ini, diperlukan sejumlah karyawan dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu apoteker pengelola apotek, apoteker pendamping, asisten apoteker, dan tenaga administrasi. Yang kedua, yaitu deskripsi pekerjaan, yang merujuk pada job desk, yaitu pemilik saham, apoteker penanggung jawab, apotek, aping, asisten apoteker, dan tenaga administrasi. Aspek keuangan. Modal diperoleh dari Saudari Ria Ricis SSI APT dan Saudara Atta Halilintar SSI APT senilai 50 juta rupiah, pinjaman dari bank 150 juta rupiah, modal tetap yaitu berupa aset 80 juta rupiah, perlengkapan apotek senilai 70 juta rupiah, perlengkapan racik senilai 5 juta rupiah, mebler senilai 13.500.000 rupiah, perlengkapan penunjang 11.850.000 rupiah, perizinan 1 juta rupiah, marketing dan promosi 2 juta rupiah, biaya tak terduga 5 juta rupiah, dan modal tetap senilai total 188.350 juta rupiah. Untuk modal operasional senilai 116.400.000 rupiah. Rencana pengadaan inventaris. Jenisnya yaitu aset sewa tanah dan bangunan 80 juta rupiah, perlengkapan apotek 70 juta rupiah, perlengkapan racik 1 set 5 juta rupiah, mebler meliputi lemari obat 7 unit 6.300.000 rupiah, meja 4 buah 2.400.000 rupiah, kursi 4 buah 800.000 rupiah, kursi tunggu 1 set 4 juta rupiah, dengan total mebler sejumlah 15.600.000 rupiah. Perlengkapan penunjang meliputi papan nama 1 unit senilai 1 juta rupiah, komputer dan printer 1 unit 2.500.000 rupiah, kalkulator dan ATK 1 set 500.000 rupiah, telepon 1 unit 600.000 rupiah, lemari es 1 buah 3.500.000 rupiah,
AC 1 unit Rp2.500.000, TV 1 buah Rp1.250.000. Untuk perlengkapan penunjang di total semuanya Rp11.850.000. Perizinan senilai Rp1.000.000, marketing dan promosi Rp2.000.000, biaya tak terduga atau lain-lain senilai Rp5.000.000. Rencana anggaran dan pendapatan tahun pertama Apotek Trio Farma. Biaya rutin bulanan meliputi tenaga kerja, yaitu apoteker pengawal apotek 1 orang senilai Rp2.000.000, apoteker pendamping untuk 2 orang senilai Rp3.200.000, asisten apoteker untuk 2 orang senilai Rp2.000.000, tenaga administrasi untuk 1 orang Rp750.000. Untuk biaya rutin bulanan tenaga kerja di total menjadi Rp7.950.000. Untuk biaya lain-lain meliputi administrasi senilai Rp500.000, listrik dan telepon Rp750.000, biaya lain-lain yaitu senilai Rp500.000, dan di total menjadi Rp1.750.000. Sedangkan untuk biaya rutin tahun pertama Apotek Trio Farma yaitu di total menjadi Rp116.400.000. Kesimpulan yang dapat diambil dari Apotek Trio Farma adalah sebagai berikut. BEP atau Break Even Point dicapai pada jumlah konsumen 2.328 dengan nilai Rp50.000. BEP merupakan tingkat produksi di mana total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Payback periode dicapai pada 2,37 tahun. Lama pinjaman bank 5 tahun, maka apotek layak didirikan, yang artinya lamanya waktu pengembalian pinjaman dari bank selama 5 tahun. Sedangkan apotek dengan tingkat perolehan laba sebesar Rp84.240.000 per tahun mampu menutup pinjaman selama 2,37 tahun. ROI yang diperoleh dengan perolehan laba sebesar Rp84.240.000 per tahun adalah 42,12%. Suku bunga pinjaman dari bank sebesar 15%, jadi apotek layak didirikan. IRR dari hasil aliran kas 15% dan aliran kas 36% dan diperoleh 35,39% lebih dari suku bunga pinjaman bank. Jadi proyek tersebut dapat dilaksanakan. Namun bila IRR lebih dari 35,39%, maka proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan karena aliran kasnya negatif. IRR merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Persentase NPV yang diperoleh dengan tingkat suku bunga pinjaman bank sebesar 15% hasilnya positif sebesar Rp128.910.400. Net Present Value atau NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada waktu periode. Berdasarkan analisa situasi dan dengan memperhatikan studi kelayakannya, maka pendirian Apotek Trio Farma di Jalan Perumnas Blok H nomor 20 Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang mempunyai prospek yang baik ditinjau dari segi pelayanan maupun usaha, yang artinya Apotek Trio Farma dapat didirikan dan layak untuk didirikan.